Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKI semester 4 kelas C dan D. Hari ini kita kembali hadir di MK Hadis Hakam 1 yang sudah memasuki pertemuan ke-13. Dan saya mohon maaf ya, minggu lalu saya sedikit mengalami kesalahan karena saya lupa untuk mengupload modulnya. Ya, kayak kemarin ada yang melapor, Pak, kami dari kelompok ini, kelas ini hanya diberikan pembagian kelompok, tapi belum hadisnya. Saya mohon maaf ya. Saya baru sadar setelah saya koreksi ada yang sudah mengumpulkan itu ya. Terus saya baca lagi kok belum dikasih modulnya atau belum dikasih tugasnya. Karena saya sudah jelaskan itu di pemberian kelompok sudah ada hadisnya. Kok belum dikasih hadisnya loh. Saya cek lagi, saya periksa lagi. Ternyata saya belum menemukan modul ya. Jadi saya mohon maaf karena saya kebetulan banyak kerjaan, jadi tidak sempat melewatkan, jadi tidak sempat terlaksanakan. Jadi ya saya baru upload tuh beberapa hari ya, hari Sabtu hari Jumat ya. Jadi kalian mungkin agak repot karena kalian kan juga harus berkumpul ya, jadi harus mengatur waktu. Mohon maaf, ini itunya apa? Saya buat kebijakan lah. Jadi nanti ini ya, untuk pengumpulan tugas ini tidak saya pakai hari ini ya, hari hari Senin tanggal 18. 18. Ini saya mundurin satu hari lah, hari Selasa tanggal 19. Ya. Itu rukhsah saya untuk memudahkan kalian yang dulu. Tapi kalau tidak salah ada yang sudah mengumpulkan ya. Tapi tidak apa-apa. Saya kasih kemudahan, saya kundur sampai tanggal 19 hari Selasa di esok. Sebagai dispensasi atau kemudahan karena saya lupa mengupload modul. Oke ya, baik. Sekarang kita lanjut ke materi hadis yang berikutnya yaitu tentang haji. Kebetulan untuk haji, karena hadisnya hanya sedikit, jadi yang saya baca itu hanya 2. Ya. Sedangkan sisanya seperti biasa akan saya berikan tugas untuk kelompok berikutnya minggu depan. Dan ini sebentar lagi kita akan mengakhiri perkuliahan. Jadi menurut informasi dari fakultas, pelaksanaan UAS atau ujian akhir semester itu akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni. Ya, 15 Juni sampai 23 Juni. Ya. Jadi masih ada waktu kurang lebih 3 minggu dari sekarang. 3 minggu ya. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik.
Itu ya sekedar pengumuman dan nanti kita akan maksimalkan waktu yang tersedia untuk mengadakan perkuliahan. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke modul praktikan. Nah, ini dia ya. Kitabul Haji babu fadlihi wa bayanu man furido alaih. Ini saya kadang ketika membaca hadis ini sedikit kontradiktif ya, karena saya belum naik haji, ya, juga belum melaksanakan ibadah umroh, haji dan umroh saya belum. Jadi ya saya menjelaskan secara tekstual saja. Konteksnya saya belum banyak mengikuti karena saya belum haji ataupun umroh. Ya, ya sama kalau kayak kalian mahasiswa ya, mengkaji hadis tentang nikah, tapi kalian sendiri belum menikah, ya agak kontradiktif. Ya, tapi tidak apa-apa. Kita belajar bukan sekedar belajar tapi memahami dan berharap semoga yang kita pelajari jadi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya juga berharap semoga saya mendapatkan panggilan dari Allah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah. Oke, baik. Yang kita baca ada dua. Pertama hadis 727 yang ini ya. Ini. Kemudian yang kedua hadis 740. Ya, ya, ya. Saya. Oke, baik. Yang pertama, eh, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Nabi bersabda, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Sesungguhnya umrah dari umrah ke umrah itu kafaratun, itu adalah penghapus atau pelebur dosa lima bainahuma bagi sesuatu yang ada di antara keduanya. Keduanya apa? Antara umroh dan umroh. Jadi pahala umroh itu setara dengan penghapus dosa. Artinya, ya tentu saja bukan dosa besar ya, tapi dosa kecil yang itu bisa dihapus dengan ibadah umroh. Tetapi al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umroh itu bisa menghapus dosa-dosa. Yang penting dosa kecil dan dosa besar. Itu saking besarnya pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh. Yang itu saja ya pantas ya, sebab umrah itu sebenarnya sebuah ibadah yang membutuhkan effort yang besar, bahkan juga biaya yang tidak sedikit. Jadi ya Allah memberikan garansi, Allah memberikan jaminan, ya sudah, pahalanya adalah dosamu dihapuskan.
dosa-dosamu yang kamu lakukan selama hidup, sama dosa kecil, misalnya ngerasani orang, jelek-jelekin orang, atau mungkin pernah menyinggung perasaan dan hati orang, atau mungkin pernah menipu, itu Allah jamin akan dihapus. Ya karena memang effort dari ibadah umrah itu besar. Usaha untuk melakukan ibadah umrah itu tidak sedikit dan tidak kecil. Nah, Allah balas ibadah umrah ini bagi orang yang melakukan, yaitu dengan menghapus dosa-dosa itu, dosa-dosa kecil. Dan wal hajjul mabruru, haji yang mabrur itu laisa lahu, tidak ada lahu bagi haji yang mabrur, haji yang diberkahi, haji yang diridhoi, haji yang diberi pahala, laisa lahu jazaun, tidak ada balasan, tidak ada imbalan illal jannata, kecuali imbalannya berupa surga. Orang ibadah itu juga demikian, bahkan pahalanya adalah Allah garansi, Allah jamin masuk surga. Allah memberikan jannah surga bagi orang yang menjalankan ibadah haji dan hajinya itu mabrur. Ya, itu hadis yang berhubungan dengan haji, pahalanya haji, hadis 727. Dan yang berikutnya hadis 740. Tidak ya, ya. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata ahli madinati dal Hulaifah wali ahli Syami al-Juhfah wali ahli Najdin Qarnal Manazil wali ahli Yamani ya Lamlam hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman aradal hajja wal umrata wa man kana duna dzalika famin haitsu aisya'a hatta ahli Makkah min Makkah muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, Nabi bersabda, anan Nabi, ya bahwasanya Nabi itu waqata, telah menentukan waktu miqat. Miqat. Waqata miqat. Apa itu miqat? Batas awal dari dimulainya ibadah haji, ya. Jadi maksudnya miqat itu begini. Miqat adalah tempat di mana dimulainya ibadah haji. Jadi kalau ibaratnya Mekah itu 4 penjuru ya, memang begitu kenyataannya. Ada penjuru atas, utara, ada penjuru timur, ada penjuru selatan, bawah, ada penjuru barat. Nah, di mana mikot atau dimulainya ibadah haji? Nah, ada ketentuannya. Tergantung dari mana kita berangkat. Kalau kita dari barat, maka mikotnya dari barat. Kalau dari utara, mikotnya dari utara. Kalau dari timur, mikotnya dari timur, selatan demikian. Nah, itu mikot memulai ibadah haji. Nah, ketentuannya wali ahli Madinah, mikot untuk ahli Madinah, penduduk kota Madinah itu Dzulhulaifah. Dzulhulaifah. Dzulhulaifah, yaitu di daerah Dzulhulaifah, Madinah. Jadi orang penduduk Madinah kalau mau berangkat haji atau umroh, maka dia harus memulai ibadah hajinya dari Dzulhulaifah. Termasuk juga menggunakan pakaian ihram dan niat. Nawaitul hajja awil umrata fardhan lillahi. Memulai niatnya dari Dzulhulaifah.
atau istilahnya Bir Ali. Berikutnya, wali ahli Syam dan untuk penduduk kota Syam atau ini apa Syam itu Syam itu berarti barat ya, pojok posisi bagian barat. Syam, Syam itu bisa dan Syria, bisa Mesir, bisa negara-negara Maghribi, Mesir, Mesir, Maroko, Libya, Sudan, Tunisia, dan sekitar Afrika Barat atau Afrika Utara, itu mikotnya adalah Juhfah. Nama daerah, nama kota, nama wilayah bernama Juhfah. Itu mikotnya. Ini harus dimulai dari Juhfah. Berikutnya wali ahli Najdin dan bagi penduduk kota Najd itu Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini kalau dilihat itu daerah agak ke timur. Di misalnya daerah Arab, kalau dari daerah Riyadh, daerah Jeddah, itu masuk mulai dari Qarnul Manazil. Berikutnya wali Halil Yaman, Yalamlam. Di daerah Yaman dan sekitarnya itu Yalamlam. Nah, bagi umat Islam dari Indonesia, jamaah haji atau umroh dari Indonesia, itu banyak yang memulai mikot dari Yalamlam. Karena memang Yalamlam itu apa? Yaman itu kan agak sedikit ke selatan, tapi juga bisa condongnya ke timur. Dia agak tenggara gitu ya. Nah biasanya penerbangan Indonesia dari Arab, dari Indonesia ke Arab itu melewati wilayah bagian tenggara. Jadi mikotnya adalah mulai dari Yalamlam. Tapi itu kalau mulai ibadahnya eh, pas berdekatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau masih lama misalnya kayak sekarang, ini sekarang kan masih lama ini, masih bulan Dzulqa'dah atau bulan awal Dzulhijjah. Iya, kita sekarang sudah masuk Dzulhijjah. Tanggal berapa? Tanggal 1 atau tanggal 2? Tanggal 1 ya. 1 Dzulhijjah. Sudah berangkat, bahkan ada yang sudah tiba di Arab sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti kan belum dimulai. Maka misalnya mereka sudah ada di Madinah. Maka mereka memulainya bukan dari Yalamlam, tapi dari eh, mana tuh? Dzulhulaifah. Karena mereka ada di posisi sedang berada di Madinah. Jadi tergantung ini. Kalau Indonesia memulainya kapan? Karena belum mulai ibadah haji, mereka belum mengucapkan niat atau menggunakan pakaian ihram. Jadi kalau sudah di Madinah, baru mereka memulai seperti itu. Kalau misalnya umrohnya ya, mereka sudah harus karena efisiensi waktu, mereka harus sudah memulai pada saat perjalanan. Maka ketika mereka berada di atas pesawat, jika pesawatnya berangkat dari Indonesia tanpa transit langsung Madinah, langsung Riyadh atau Jeddah, bandara udara di Arab, maka mereka akan menggunakan pakaian ihram jika bertepatan dengan wilayah-wilayah yang ada di sini. Dan kebanyakan karena berasal dari Indonesia, maka penerbangan itu akan melewati daerah Yalamlam. Maka begitu sudah mendekati wilayah Yalamlam, maka mereka harus memulai ibadah umrohnya dengan menggunakan pakaian ihram dan niat nawaitul umrata sunatan lillahi ta'ala.
Nawaitul umrata wa ahramtu biha sunnatan lillah. Jadi diniatkan, diucapkan niatnya dan sambil menggunakan pakaian ihram. Seperti itu ya. Nah, kemudian hunna lahunna waliman ata alaihinna. Mikot ini adalah bagi orang yang memulai ibadahnya dari situ. Waliman ata alaihinna, dan bagi orang yang berdekatan atau datang alaihinna atas mikot min ghairihinna, dari selain yang empat tadi. Artinya ya eh, kalau bukan dari situ gimana ya, menyesuaikan dengan wilayahnya. Jadi kalau dekat dengan ya Yaman ya berarti sama dengan eh, ya Lam juga. Kalau misalnya dari daerah Amerika misalnya, ya sorry, dari daerah Eropa, maka dia masuknya bisa jadi dari daerah Dzulhulaifah. Jadi menyesuaikan, ya. Itu maksudnya miman bagi orang aradal hajja wal umrata, bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wa man kana duna dzalika famin haitsu ansya'a, dan bagi orang yang bukan dari itu famin haitsu ansya'a, maka bisa dari mana saja. Niatnya dari mana saja. Hatta ahli Makkah min Makkah, sekalipun orang Mekah yang mulainya dari Mekah. Muttafaqun alaih. Itu ya. Nah, itu hadis yang berhubungan dengan mikot. Ya, semoga kita walaupun belum bisa ibadah haji umrah, semoga kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji umrah. Walaupun kondisi sekarang haji Indonesia tahun 2026 sekarang sudah rekornya, antriannya sudah 30 tahun. Sudah 25 tahun, 30 tahun. Ya, semoga saya panjang umur, dikasih kesempatan Allah untuk bisa melakukan ibadah haji. Termasuk kalian nih, ya, walaupun masih muda, masih 20 tahun, ada yang belum 20 tahun malah ya. Semoga bisa mulai haji, bisa menabung dan bisa menunggu proses waiting listnya dengan sabar, dan bisa jadi siapa tahu Allah mudahkan, Allah panggil kalian, panggil kita, dan bisa melaksanakan ibadah haji dalam waktu yang dekat. Mudah-mudahan ya. Oke, saya kira itu untuk materi kita hari ini. Terima kasih. Dan sekali lagi saya mohon maaf bagi yang agak repot karena kesalahan saya. Semoga rukso saya hari ini bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan, dan bisa menyesuaikan dengan waktu yang ada. Oke ya. Terima kasih, dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.